Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan dan juga channelnya YouTuber low cost. Nah, untuk menjawab biar tidak terjadi fitnah dan juga memberikan sebuah edukasi atau apa ya, saya kasih paham nih teman-teman di viewer dan subscriber di channel YouTube saya, biar paham, biar nggak gagal paham ya. Berkenaan dengan peristiwa kemarin berhubungan dengan drone. Ini banyak yang sok tahu sebenarnya. Aduh, sok tahu. Nggak tahu, sok tahu. Begini teman-teman, kemarin kan ada peristiwa tuh, jagoan dari Bapak AKP Ivan Derajat ketika Piala Presiden itu kan dia tahu-tahu belok ke kiri ya. Dan ternyata di salah satu video teman saya yang selalu ngintili saya kira kalau subscriber baru tahu tuh siapa orangnya itu, yang sering ngintili saya, sering bareng saya, itu tertangkap bahwa itu ada drone. Dan akhirnya, sebelum melanjutkan, minum lemon tea dulu, ya, panas. Alhamdulillah. Dan akhirnya banyak yang komentar, wah itu drone-nya Mas Ian tuh, yang Blue 78, drone-nya, wah, wah, wah. Ini akibat nggak tahu, sok tahu, menuduh yang nggak berdasar, nggak memiliki bukti. Soalnya saya pengen ngomong kasar sih, tapi nggak enak lah, nggak apa-apa lah. Jadi begini teman-teman, yang pertama di lapangan itu saya lihat ada 3 drone. Yang pertama drone saya sendiri, yang kedua itu ada drone yang mirip dengan punya saya, yang mirip kayak gini, dan satu lagi ada drone FPV. Nah ini mungkin teman-teman tahu tapi nggak tahu drone FPV itu buat apa. Drone FPV itu dia sebenarnya drone yang lebih cepat daripada ini ya. Anggaplah drone ya nanti seperti inilah gambarnya ya. Dia pakai goggle, kacamata, dia seakan-akan memang ada di dalam drone itu. Nah singkat cerita, saya di komentar di platform TikTok, di YouTube juga ada nanya, itu gini-gini, itu drone-nya Mas Ian katanya. Waduh. Saya pengen ngomel gitu. Jadi jangan, kalau nggak tahu jangan sok tahu lah itu. Dan memang kebetulan konten kreator di Karapan Sapi yang punya drone itu saya, dan saya paham betul, maaf kalau saya boleh sombong sedikit, saya profesional di hal drone di Karapan Sapi. Saya tahu ketinggian berapa yang tidak akan mengganggu Karapan Sapi. Saya tahu betul. Karena saya ngedrone di Karapan Sapi bukan sebulan atau kemarin aja, itu udah lama saya udah ngedrone. Dari DJI Phantom sampai saya berubah ke DJI Mavic Air 2 ini. Nah, gini teman-teman. Setiap drone itu ada ketinggian dan saya bisa tahu seperti ini, coba saya hidupkan drone saya ya. Jadi yang kemarin itu bukan drone saya. Itu drone-nya salah satu sponsor, yang drone tadi adalah drone FPV, beda dengan yang ini. Drone FPV itu memang buat ngebut dia. Bisa dekat sekali dengan sapi dan suaranya lebih nyaring daripada ini. Nah mungkin saya yakin itu penyebabnya adalah bunyi yang tiba-tiba datang. Nah seperti ini videonya. Nah inilah pelepasan dari Putri Ayu di selempang putih dan Bintang Ale di selempang merah. Waktu pemberangkatan atau pelepasan itu santai-santai aja, seperti tidak ada apa-apa. Nah kita tunggu pelepasannya dari Putri Ayu di selempang merah dan Bintang Ale ada di selempang merah. Nah ketika berangkat kita konsentrasi di Putri Ayu. Putri Ayu ini santai aja, masih di tracknya. Namun ketika sudah melewati garis tengah, nah inilah. Nah, di sini kita gerak lambat. Nah, nih lingkaran merah sudah ada drone. Dia tiba-tiba menukik pas ada di belakang sapi karapan Putri Ayu. Yang saya prediksikan adalah suara dari drone tersebut.
membuat kaget si pemaker. Nah, seperti itu tadi. Jadi dia tahu-tahu menukik dengan mungkin dari awal dia sudah bikin kaget si sapi suaranya. Sebenarnya dia nggak karena drone itu ada posisi ada di belakang sapi. Mungkin karena bunyi yang begitu nyaring sehingga bikin sapi itu kaget gitu. Kalau drone saya itu ketinggiannya waktu itu sekitar antara 10 sampai 11 meter dari permukaan tanah loh ya. Jadi masa Mas bisa ketahuan ketinggiannya nih, saya hidupin drone saya. Nah, ini saya aktifkan drone saya. Nanti kita lihat di layar kaca ini. Ketinggian sangat kelihatan sekali kalau di sini. Coba kameramen ke sini. Nah, seperti di layar kaca teman-teman. Nah, di sini H ini adalah height, ketinggian. D ini destinations. Destination itu jarak antara saya dengan drone, berapa meter. Dan juga height ini ketinggian dari drone nanti berapa meter. Kita lihat ya. Coba perhatikan bareng-bareng. Saya akan terbangkan sebentar. Coba sambil ke drone-nya. Nah, itu drone saya. Ini ketinggiannya akan berubah. Nah, drone saya tambah tinggi dan akan ada perubahan di sini ketinggiannya. Jadi tingginya berapa nih? Ketinggiannya sudah 3 meter 80 dan jarak saya dengan drone 200,6 meter. Nah, terus berubah. Jadi saya tahu ketinggian dari drone saya. Nah, ini standar kalau saya ketinggiannya antara 10 sampai 11 meter. Nah, itu drone saya. Coba. Itu drone saya. Jadi ini ketinggiannya sudah 11 meter ya. Jadi ini sangat aman sekali dengan apa namanya sapi. Oke, kita bawa turun. Oke, kita bawa turun drone-nya dulu. Nah, jadi begitu. Nah, coba kita lihat lagi. Kalau sudah kita lihat layar kaca, kalau drone sudah turun 0,0 meter. Jadi karena drone-nya ada di tangan saya, nah, jadi dia tidak akan mengukur ketinggian, sudah. Seperti itu, begono. Jadi kalau yang kemarin dibilang tuh drone saya, bukan. Itu dari salah satu drone. Saya yakin dia profesional drone-nya. Dia sudah pro, karena saya liatin juga cara dia mengendalikan drone-nya. Bagus, keren juga. Cuman sayangnya dia tidak paham kalau di karapan sapi itu kita nerbangkan drone tuh seperti apa. Itu dia nggak tahu. Pokok dia nerbangin deh gitu aja. Dia tidak memperhitungkan bunyi, kemudian tidak memperhitungkan jaraknya. Jadi kalau saya nanti kalau boleh saya beri masukan, semoga nanti ini bisa dilihat para drone pilot yang ingin mengabadikan kegiatan karapan sapi di Pulau Madura atau di Jawa,
dan mungkin bisa di-share kepada pakar sakera. Kalau saran saya, setiap perhelatan karapan sapi, bagaimana kalau diumumkan, mungkin begini, kepada pemilik drone, kita izinkan untuk menerbangkan drone-nya. Namun dengan syarat, ketinggiannya minimal 10 meter. Jadi selalu diumumkan. Jadi orang yang mungkin baru bawa drone, bukan baru, sudah bisa ngedrone, menerbangkan drone-nya, tapi ingin mengabadikan di lapangan karapan sapi, mereka tahu, oh ketinggiannya harus 10 meter. Dan tidak boleh dekat di samping kayak di depannya, itu nggak boleh. Kalaupun mau di depan itu pun tetap ketinggiannya minimal 10 meter. 10 meter, 11, 12 itu aman. Selama saya ngedrone, ketinggian saya selalu tetap. Nah, dengan dibuktikan apa? Drone saya kalau di atas, nih, saya buktikan bahwa ada 2 drone. Karena waktu itu hampir drone saya itu hampir bukan tabrakan ya. Tahu-tahu ada drone juga di bawah saya. Begitu. Ini ada videonya nih. Dan semoga video saya ini bisa di-share di grup pakar sakera atau di grup-grup panitia supaya nanti di lapangan diumumkan. Jadi seperti itu aja deh, biar tidak terlalu melebar. Apa namanya? Teman-teman yang tidak tahu, tidak paham tentang drone, biar tidak menuduh ke mana-mana, cukup di sini saja video yang saya, saya nggak bingung saya mau ngomong apa, ya itulah kurang lebih ya. Jadi video ini hanya sekedar edukasi aja, pengetahuan buat teman-teman tentang drone di dunia karapan sapi. Yaudah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum teh dulu, jangan kopi mulu karena hawanya sangat panas. Paling mantap adalah lemon tea. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, yuk bye-bye.